Shalom, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada hari ini Jumat 29 Desember 2023, kebenaran firman Tuhan untuk kita, untuk memberikan kekuatan dalam perjalanan hidup kita sepanjang hari ini, diambil dari Yesaya pasal 49 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Yesaya pasal 49 ayat 1 sampai ayat ke-7. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang diberkati oleh Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, segala pujian dan syukur kami panjatkan kepadamu untuk setiap kebaikan dan cintamu dan kasihmu dalam hidup kami, di mana Engkau senantiasa selalu ada dan memberkati kami. Saat ini Bapa di sorga, kami ingin mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman-Mu tetap selalu diam dalam hidup kami dan menuntun kami boleh berjalan sepanjang hari ini dengan kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan berfirman untuk kami. Amin. Yesaya pasal 49 ayat pertama sampai ayat ke-7 mengambil satu judul perikop, hamba Tuhan sebagai terang di tengah-tengah segala bangsa. Dengarkanlah aku hai pulau-pulau, perhatikanlah hai bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan, telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. Ia berfirman kepadaku, engkau adalah hambaku Israel, dan olehmu aku akan menyatakan keagunganku. Tetapi aku berkata, aku telah bersusah-susah dengan percuma. Aku telah menghabiskan kekuatanku dan sia-sia dan tak berguna. Namun hakku terjamin pada Tuhan dan upahku pada Allahku. Maka sekarang firman Tuhan yang membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hambanya, untuk mengembalikan Yakub kepadanya, dan supaya Israel berkumpul kepadanya. Maka aku dipulihkan di mata Tuhan, dan Allahku menjadi kekuatanku firman-Nya. Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub, dan untuk mengembalikan orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku membuat engkau menjadi orang-orang Israel, dan aku membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Amin. Yang mereka berbahagialah mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan memeliharanya. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita. Nah, kita hari ini berbicara akan ada seorang hamba Tuhan yang akan menjadi terang di tengah-tengah segala bangsa. Ini nubuat dari Nabi Yesaya akan kehadiran Sang Juru Selamat di tengah kehidupan yang akan memberikan terang bagi manusia. Dan di dalam Tuhan ada jaminan hidup, di dalam Tuhan ada kekuatan, di dalam Tuhan ada pemulihan, dan di dalam Tuhan ada terjamin segala hak kita di dalam hidup kita. Mengapa Nabi Yesaya berkata dan berbuat kepada bangsa Israel? Karena pada saat itu bangsa Israel dalam keadaan pembuangan, mereka menderita, tidak ada jaminan hidup, hidup dalam kegelapan, dan tidak ada terang di dalam kehidupan mereka. Dan mereka perlu seorang hamba Tuhan, mereka perlu seorang yang akan membebaskan mereka, mereka perlu seorang yang akan memberikan jaminan hidup yang kekal, seorang yang akan selalu menolong mereka. Dan Nabi Yesaya mengungkapkan ada hamba Tuhan yang akan membawa terang di tengah segala bangsa. Kita mengenal terang itu adalah Yesus dalam kehidupan. Yesus telah memberikan terang dalam hidup kita. Yesus telah memulihkan kita, telah memberkati kita, dan telah memberikan hidupnya bagi kita, menjamin kita dan membuat kita tidak lagi berdosa dan menjadi orang yang hidup dari kegelapan menuju terang.
Biarlah terang Kristus yang ada pada kita tidak akan pernah sia-sia. Biarlah terang Kristus menerangi setiap langkah kita, dalam setiap perbuatan kita, dalam setiap tutur kata kita, dan terang Kristus menerangi hati kita, sehingga kita selalu berjalan dalam kasih Tuhan dan tidak perlu ragu, tidak perlu khawatir. Kita akan memiliki hak dan kita akan menerima upah kita ketika kita tetap bertahan dalam pengharapan, tetap percaya pada iman kita, dan kita mampu hidup dalam terang di dalam kegelapan dan mampu memberikan terang di dalam kegelapan. Apapun persoalan hidup kita, apapun yang kita alami dalam hidup kita, kita selalu tetap menjadi terang dan tetap menjadi hamba yang setia, yang kehadiran kita boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih kami kepadamu Tuhan untuk cinta dan kasih dan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Saat ini kami bersyukur atas kebenaran firman Tuhan yang Kau nyatakan bagi kami. Biarlah kebenaran firman-Mu itu tidak sia-sia dalam hidup kami. Mampukan kami untuk memberikan terang bagi sesama kami, dan mampukan hidup kami tetap bercahaya dan menjadi terang bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami menyerahkan seluruh perjalanan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Rumah tangga kami, anak-anak kami, suami dan istri kami, jemaat kami yang ada di kawasan Resort GKE Puruk Cahu ini. Tuhan memberkati jemaat kami dengan kebaikan, anugerah dan damai sejahtera-Mu. Bahkan Engkau ya Tuhan Allah yang baik, memberkati badan pekerja harian Majelis Resort GKE Puruk Cahu yang dipercayakan untuk menaungi jemaat-jemaat yang ada di kawasan Resort Puruk Cahu di dalamnya. Kiranya mereka dalam menjalani tugas dan tanggung jawab diberkati oleh Tuhan. Kami juga berdoa dan menyerahkan Bapak Ketua Resort dan unsur-unsur yang lain ke dalam kasih Tuhan. Biarlah Engkau memberkati rencana dan program Resort sepanjang tahun 2023 ini. Dan kami menyerahkan hamba-hamba Tuhan, para pendeta, vikaris, penatua dan diakon ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kami sebagai hamba-hamba-Mu diberkati Tuhan dalam pelayanan kami. Lebih-lebih kami menyerahkan jemaat kekasih kami, Bukit Nyumbung dan Trans Bahitum ke dalam tangan kasih dan karunia Tuhan. Biarlah jemaat kami yang ada di Bukit Nyumbung dan Trans Bahitum selalu dalam kasih-Mu, selalu dalam anugerah Tuhan, selalu dalam kebaikan Tuhan. Dan biarlah jemaat kami yang ada di jemaat Bukit Nyumbung dan Trans Bahitum selalu dalam anugerah Tuhan. Diberkatilah hamba-hamba Tuhan di sana, pendeta dan penatua diakon dan jemaat yang melayani, agar jemaat kami hidup dalam kasih, karunia dan damai sejahtera-Mu, kebaikan dan kemurahan-Mu, dan tidak kekurangan satu karunia apapun di dalam hidup mereka. Kiranya damai Tuhan selalu ada beserta dengan kami. Terima kasih Yesus Kristus, kami menyerahkan seluruh hidup ini ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus, karena kami percaya Tuhan menyembuhkan bagi yang sakit, memberikan kekuatan bagi yang lemah, penghiburan bagi yang berduka cita. Tuhan memberikan kami kekuatan bagi kami yang putus asa, karena kami percaya pengharapan kami ada dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan terang bagi kami dan yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Kau punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, selamat menjalani kehidupan kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom untuk kita.